warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 4 PBSI 2018A yang akan membahas tentang kriteria dan strategi pemilihan lokasi dan gedung pementasan. Di dalam kelompok 4 ini terdapat 3 anggota, yaitu Muhammad Afifi Hanif, Alfa Julia, dan Siti Nur Salamah. Adapun beberapa pembahasan yang akan dijelaskan. Yang pertama, pengertian pementasan. Yang kedua, pengertian lokasi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Afifi Hanif. Yang ketiga, pengertian gedung pertunjukan yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, fungsi gedung pertunjukan, dan yang kedua, peran gedung pertunjukan yang akan dibahas oleh Alfa Julia. Dan yang keempat, faktor pemilihan lokasi dan gedung pementasan dibagi menjadi 2. Yang pertama, kriteria pemilihan lokasi dan gedung pementasan. Yang kedua, strategi pemilihan lokasi dan gedung pementasan yang akan dijelaskan oleh Siti Nur Salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afifi Hanif dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengertian pementasan dan pengertian lokasi. Yang pertama, pengertian pementasan. Pementasan adalah sebuah pertunjukan yang digunakan untuk menunjukkan sebuah karya seni, khususnya drama. Juga digunakan untuk menghibur para penonton. Pementasan adalah suatu kegiatan apresiasi yang bertujuan untuk menampilkan suatu karya atau seni yang mana bertujuan sebagai hiburan atau untuk apresiasi suatu karya seni yang dilakukan oleh manusia atau audiens sebagai pencipta dan penikmat karya seni. Selanjutnya, pengertian lokasi. Menurut KBBI, lokasi adalah sebuah letak atau tempat. Lokasi berhubungan di mana suatu bangunan harus bertempat dan melakukan kegiatan. Dalam kurung Lupio Adi dan Hamdan tahun 2009. Lokasi adalah letak, tempat atau penempatan suatu benda, keadaan pada permukaan bumi. Lokasi adalah tempat di mana orang kunjung. Lokasi dalam hubungannya dengan pemasaran adalah tempat yang khusus untuk dan unik, di mana lahan tersebut dapat digunakan untuk melakukan kegiatan. Perkenalkan, nama saya Alfa Julia. Saya akan menjelaskan tentang pengertian gedung pementasan. Gedung pementasan adalah sebuah bangunan yang berfungsi untuk melayani dan memfasilitasi berbagai macam pementasan. Gedung ini merupakan ruang semi publik yang memiliki tujuan untuk menghibur orang dengan pertunjukan yang ditampilkan. Gedung berarti bangunan yang digunakan untuk kantor, rapat, atau tempat mempertunjukkan hasil-hasil kesenian. Pertunjukan adalah tontonan seperti bioskop, wayang orang, dan sebagainya, pemeran, demonstrasi. Jadi, gedung pertunjukan merupakan suatu tempat yang dipergunakan untuk mempergelarkan pertunjukan, baik itu bioskop, wayang, pagelaran musik, maupun tari. Nah, selain pengertian, kita akan membahas tentang fungsi dan peran apa saja yang dimiliki oleh gedung pementasan. Yang pertama yaitu fungsi gedung pementasan sebagai wadah untuk apresiasi seni. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sebagai tempat untuk menyelenggarakan hasil seni mereka. Yang kedua yaitu sebagai wadah pendidikan yang bersifat hiburan. Yang ketiga sebagai wadah untuk mempertemukan buah pikiran seniman dengan masyarakat sehingga terjadi suatu penilaian dan komunikasi. Yang keempat, sebagai wadah untuk menampung seni pertunjukan yang merupakan hasil budaya dan suatu budaya atau masyarakat. Yang kedua, peran gedung pementasan. Yang pertama, memelihara kelangsungan hidup kebudayaan seni, pementasan baik tradisional maupun bukan, sebagai warisan kebudayaan selanjutnya. Yang kedua yaitu merangsang dan membangkitkan kreativitas para seniman dan budayawan dalam menghimpun dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Jadi jika seniman memiliki sebuah karya seni, sebaiknya ditunjukkan atau dipertontonkan di gedung pementasan. Itulah fungsi dari gedung pementasan. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya penghayatan budaya di dalam masyarakat luas. Jadi fungsinya gedung pementasan ini juga memberikan wawasan luas kepada masyarakat dengan menunjukkan atau mempertontonkan hasil seni karya mereka. Yang keempat yaitu membantu memupuk kerjasama di bidang kebudayaan dengan bangsa-bangsa lain. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Salamah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor pemilihan lokasi dan gedung pementasan. Terdapat 2 faktor
yaitu yang pertama kriteria pemilihan lokasi dan gedung pementasan, yang kedua yaitu strategi pemilihan lokasi dan gedung pementasan. Yang pertama yaitu kriteria pemilihan lokasi dan gedung pementasan. Terdapat 7 kriteria. Yang pertama yaitu aksesibilitas. Memiliki aksesibilitas yang cukup mudah dicapai, namun jarang dilewati kendaraan umum. Kendaraan umum yang mungkin mencapai lokasi. Yang kedua yaitu tingkat kebisingan. Muka lokasi utama terletak di sumber kebisingan dengan intensitas kendaraan bermotor dengan jumlah tertentu dari area jalan raya. Yang ketiga yaitu fisik lokasi, di mana yang merupakan ukuran lokasi yang sudah melebihi kebutuhan ruang yang ada, bentuk lokasi sederhana dan tidak beraturan dan kontur datar. Yang keempat yaitu lingkungan lokasi. Fungsi bangunan sekitar merupakan permukiman dan perkantoran. Yang kelima yaitu utilitas. Sudah terhubung dengan jaringan listrik dan telepon, memiliki sumber air dan saluran drainase. Yang keenam yaitu area hijau, di mana area hijau masih menjadi elemen fisik utama pada lokasi dan hampir 100% masih menutupi seluruh lokasi. Yang terakhir yaitu pengembangan lahan. Belum adanya program pemerintah dalam peruntukan lahan tersebut untuk diolah menjadi pusat seni budaya. Selanjutnya yaitu strategi pemilihan lokasi dan gedung pementasan. Terdapat 11 strategi untuk memilih lokasi, yaitu yang pertama, tingkat kepadatan penduduk sekitar lokasi. Usahakan memilih lokasi pementasan yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Yang kedua yaitu besar pendapatan masyarakat sekitar lokasi. Juga mampu mempengaruhi pementasan yang akan dibangun, sebab tingkat pendapatan masyarakat juga akan berpengaruh terhadap pementasan. Yang ketiga yaitu memperhatikan tingkat keramaian kendaraan yang melewati lokasi. Memperhatikan trafik lalu lalang kendaraan atau pejalan kaki yang lewat, karena hal ini juga mempengaruhi promosi pementasan yang akan dilakukan. Yang keempat yaitu banyak yang mendukung untuk menggunakan lokasi tersebut. Semakin banyak pihak yang mendukung, maka masyarakat yang datang ke lokasi akan semakin ramai. Yang kelima yaitu sesuaikan dana dengan lokasi yang akan dipilih. Biasanya lokasi usaha yang ada di keramaian atau di pinggir jalan yang strategis hanya sewanya lebih mahal dibandingkan lokasi usaha, lokasi pementasan yang kurang strategis. Untuk itu, sesuaikan dana yang Anda miliki. Jangan memilih lokasi harga sewanya mahal, tetapi ternyata tidak ramai pengunjung. Yang keenam yaitu pilih lokasi yang tingkat kompetensinya rendah. Maksudnya yaitu tidak banyak menggunakan lokasi tersebut, apalagi penggunaan lokasi sesuai dengan jenis yang kita punya. Yang ketujuh yaitu perhatikan pula akses menuju lokasi. Usahakan pilih lokasi pementasan yang dilalui transportasi umum, agar pengunjung yang tidak memiliki kendaraan pribadi juga bisa menjangkau lokasi Anda. Yang delapan yaitu tingkat keamanan yang mendukung, di mana lokasi pementasan yang aman juga menambah kenyamanan para penonton. Mereka tidak akan ragu meninggalkan kendaraan mereka di tempat parkir dan bisa menikmati pementasan. Yang kesembilan yaitu perhatikan kebersihan lokasi. Pengunjung tidak akan mengunjungi sebuah pementasan yang memiliki wilayah yang kotor atau kumuh. Selanjutnya, pilih lokasi yang memiliki lahan parkir. Poin yang satu ini jarang sekali diperhatikan oleh orang-orang yang akan mengadakan suatu acara besar pada lahan
parkir merupakan hal yang sangat penting. Yang terakhir yaitu perhatikan cuaca. Bila Anda hendak mengadakan acara di luar ruangan, maka diwajibkan untuk memperhatikan cuaca. Jika acara diadakan pada musim hujan, maka pastikan ada tenda yang siap digunakan oleh para undangan untuk berteduh. Oke, sekian materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.